Selamat siang Pak Gunar, ini banyak yang tanya ya, banyak yang DM saya itu info tentang masalah budidaya talas bening itu caranya seperti apa, terus nanti keistimewaannya atau keuntungannya itu budidaya talas bening itu gimana, pasarnya itu seperti apa, banyak yang tanya seperti itu. Jadi untuk penanamannya sangat mudah sekali untuk penanaman talas bening. Kita buat seperti ini. Ya, tidak usah diguliti, langsung saja kita lubang berukuran 30 kali 40, yang kedalaman 30 cm, 2 jengkal lah, 2 jengkal. Nah, setelah itu baru kita kasih pupuk. Jadi sebelum kita tanam, kita kasih pupuk, bisa pupuk kompos, bisa pupuk lain, kandang. Ini langsung kita tanam, udah itu saja. Untuk prospek kedepannya tanaman talas bening ini, kalau menurut saya ya sangat prospek sekali. Karena apa? Karena talas bening ini mudah perawatannya ya. Terus untuk hasil bukan hanya dari umbinya saja, tapi juga daun-daunnya ini bisa kita panen setiap bulan. Setelah usia tanam 4 bulan. Jadi mulai dari tanam untuk panen daun itu 4 bulan. Nanti selanjutnya setiap bulan kita bisa mendapatkan hasil panen dari daun. Untuk pasar, alhamdulillah pasar ekspor sangat terbuka. Itu terus lagi itu banyak yang tanya. Terus untuk umbinya itu gimana itu? Untuk umbi biasanya kita manfaatkan sebagai pipik dan tepung. Nanti setelah jadi tepung itu bisa kita buat kayak olahan makanan, produk-produk mungkin seperti kue basah, ada gedung, macam-macam. Untuk dari awal penanaman itu bibitnya itu seperti apa, nanti dari awal tanam sampai awal panen itu jaraknya itu sampai berapa bulan itu. Untuk bibit yang paling bagus itu bibit telur. Bibit telur itu bibit yang dihasilkan dari turikan. Jadi anakannya bibit telur itu yang paling bagus. Terus untuk jarak biasanya dari penanaman sampai panen awal itu untuk daunnya itu berapa bulan? Untuk awal panen daun rata-rata di tempat saya ini ya, ini 4 bulan sampai 5 bulan, maksimal 5 bulan kita sudah bisa panen daun. Nanti di bulan ke-6, ke-7, ke-8 kita bisa panen setiap bulan. Tahap perawatannya itu seperti apa? Nanti apa pupuk kimia atau seperti apa itu gimana supaya pertumbuhannya itu maksimal? Untuk perawatannya itu ya sangat mudah. Jadi talas ini dibuang saja, bahasanya dibuang saja tumbuh, apalagi kita tanam. Tetapi kalau kita tanam tidak kita rawat, tidak kita kasih asumsi gizi ya seperti pupuk, ya jelasnya kan tanamannya beda, kurangnya beda. Jadi kalau kita mau hasil yang melimpah, tanaman yang subur, harus kita kasih pupuk. Untuk pupuk awal, pupuk dasar kita bisa pakai pupuk kompos atau pupuk organik atau pupuk kandang. Nah, bisa juga kita pakai pupuk urea atau sponka. Ini untuk starter saja ya di awal penanaman. Nanti selanjutnya tidak boleh kalau kita di awal penanaman kita pakai pupuk kimia, Tosca atau urea. Nanti untuk selanjutnya sampai masa akhir panen umbi terakhir di 2 tahun sampai 3 tahun tidak boleh kita menggunakan pupuk kimia lagi ya, jadi harus full organik, itu boleh. Jadi untuk jangka masa panen umbinya itu berapa bulan atau berapa tahun itu? Untuk masa panen umbi di tempat saya ini rata-rata ya talas bening ini dengan perawatan yang cukup itu di 2 tahun sudah bisa panen umbi. Maksimalnya di 3 tahun. Dan ini lagi ada yang tanya juga ya, ini kan bahas masalah
hasil dari satu tanaman ini, talas bunga ini itu bervariasi tergantung kesuburan tanaman. Jadi kalau tanamannya subur, pastinya akan mendapatkan hasil yang melimpah. Nah, untuk setiap batang, setiap pohon yang kita tanam, berapa hasil dari daunnya setiap kali panen. Nah, rata-rata di tempat saya di Kabupaten Lumajang, rata-rata 0,5 kilo atau setengah kilo. Ini standar dalam satu pohon. dalam satu pohon. Tetapi bisa juga kita mendapatkan hasil panen lebih dari itu. Ya tergantung kondisi kesuburan tanaman ya. Tanaman. Bisa sampai 1 kilo pun juga bisa. Contoh dalam satu daun ini di tempat sini, di tempat saya di Kabupaten Lumajang, ini dalam satu pohon, karena biasanya kita ambil 3 atau 4. Nah, dalam 1 kilo itu rata-rata daun yang subur itu 4 sampai 5 daun. Nah, jadi hampir 1 kilo lah. Ambil yang tua aja gitu ya. Ya, diambil yang tua saja, disisakan daun yang muda itu daun yang paling pucuk. Terus untuk harga daun basahnya? Untuk harga daun basah di Lumajang sini ya, di Lumajang harganya mulai dari 1.300 sampai 1.500. Kenapa ada perbedaan harga? Ya karena di Lumajang sini ada kurang lebih 9 rumah pelajar. Itu berbeda-beda ya. Itu kita tidak bisa menjelaskan seperti itu. Pokoknya di Lumajang sini harganya 1.300 sampai 1.400. Untuk ini yang terakhir benar. Untuk harga umbinya, harga umbi untuk saat ini harganya memang murah ya. Tapi bukan dari nilai murahnya tadi, tapi perkaliannya. Karena dalam satu pohon ini bisa sampai umbinya ini bisa sampai bobot 30 bahkan 40. Yang rata-rata segini saja. Ini 15 kilo sampai 20 kilo. Kalau kali 1.000 saja, berarti udah berapa? 15.000 ya. 15.000 ya. Ini satu pohon. Tanam 1.000 pohon, sudah perkaliannya sudah di itu ya 15.000 kali 1.000. Ya kan? Itu info yang banyak yang mempertanyakan itu ya DM saya. Jadi ini penjelasannya di sini dari Pak Gunaradian. Oke, salam dari kami Talas Lumajang. Salam tani.